Megawati ingin menunjukkan bahwa dia juga punya anak laki-laki yang selama ini juga punya peran besar di PDIP. Prananda yang punya garis keturunan Soekarno ini bukan orang biasa saja, walaupun jarang nampak di jalur politik dibanding adiknya, Puan Maharani. PDIP tidak pernah kekurangan kader yang bagus. Masih ada Prananda Prabowo, putra kandung Megawati Soekarno Putri. Kenapa sosok ini tiba-tiba seolah dimunculkan oleh Megawati menjelang Pilpres 2024? Apakah Megawati ingin menunjukkan bahwa dia juga punya anak laki-laki yang selama ini juga punya peran besar di PDIP? Prananda yang punya garis keturunan Soekarno ini bukan orang biasa saja, walaupun jarang nampak di jalur politik dibanding adiknya, Puan Maharani. Prananda dikenal sebagai tokoh misterius atau man behind the door. Selama ini, mungkin banyak yang belum kenal dengan sosok Prananda Prabowo. Pria berusia 50 tahun ini adalah putra dari Megawati dengan suami pertamanya, almarhum Letnan 1 Penerbang Surindro Soedjarso. News.com, Prananda Prabowo yang karib disapa Prananda atau Nanan, merupakan putra kedua yang lahir dari pernikahan Megawati dengan Letnan 1 Surindro Soedjarso, seorang pilot AURI dan perwira pertama TNI AU. Dari pernikahan tersebut, Megawati dikaruniai dua orang putra, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Prananda Prabowo diketahui telah menikah dengan Nancy Prananda dan memiliki dua anak bernama Muhammad Prabaswara Prananda. Prananda, yang merupakan cucu sang proklamator Bung Karno ini, mulai diperkenalkan ke publik oleh Megawati saat Kongres PDIP di Bali tahun 2010. Dan sempat membuat heboh saat itu. Saat ini Prananda menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif periode 2019-2024. Beberapa hari yang lalu, dia diberi tugas baru oleh Ketua Umum PDIP yang juga ibundanya untuk mengawasi disiplin komunikasi politik terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dalam surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan Hasto Kristianto selaku Ketua Umum dan Sekjen PDIP itu, tertulis ada 9 poin tugas baru yang salah satunya adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan mengambil tindakan demi terlaksananya instruksi Ketua Umum Partai soal disiplin komunikasi politik terkait Capres-Cawapres. Ini sangat menarik. Di saat mulai ramai pencapresan presiden untuk 2024, Megawati memberi tugas pada Prananda terkait hal itu. Prananda juga diberi tugas terkait penjaringan caleg-caleg PDIP dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam tugas tersebut, Prananda diberi kewenangan untuk membentuk tim khusus yang bekerja secara rahasia dan tertutup. Dan semua tugas itu, Prananda hanya diminta melaporkan langsung kepada Megawati. Prananda ini sosok yang pintar dan cerdas. Sebelum memegang jabatan yang sekarang, dia diangkat oleh Megawati sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi atau Situation Room di PDI Perjuangan. Tugasnya lebih banyak berkaitan dengan internal partai yang langsung bersentuhan dengan ketua umum. Dia bertugas menyusun strategi partai. Ia juga memperoleh mandat untuk mengawasi apakah ada penyimpangan-penyimpangan terhadap keputusan Kongres dan mengecek segala persiapan berkaitan dengan kegiatan ketua umum di suatu daerah dan melaporkan segala perkembangan internal partai, baik yang ada di pilkada, pencalekan maupun perilaku kader partai di eksekutif dan legislatif langsung kepada ketua umum partai. Selain aktif di dunia politik, cucu Bung Karno ini juga senang bermain musik dan sangat piawai dalam bermain bass. Dia sangat prihatin melihat semakin pudarnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda. Karena itulah, dia membentuk sebuah grup band bernama Rodinda, yang merupakan singkatan dari romantika, dinamika, dialektika. Ini adalah prinsip-prinsip revolusi yang sering diucapkan Bung Karno.
Sosoknya banyak dianggap sebagai titisan Bung Karno dan sebagai salah satu pewaris terah Soekarno yang digadang-gadang paling tepat menggantikan posisi Megawati nantinya. Kalau di internal PDI Perjuangan, Prananda dikenal sebagai kamus berjalannya Soekarno karena selalu berusaha untuk memastikan bahwa hasil-hasil rapat internal partai tidak keluar dari pemikiran Bung Karno. Prananda juga sebagai konseptor utama dalam setiap pidato Megawati dalam acara-acara resmi. Dia sangat lihai dalam membuat pidato yang menggambarkan cara pandang pada dunia politik. Salah satu sentuhan pidato yang dibacakan oleh Megawati saat membuka Kongres 3 PDIP 2010 dan mendapat banyak pujian adalah ketika Prananda menyisipkan penggalan nasihat dari kitab Bhagavad Gita. Karmanye vadikaraste mapalesyu kadacana. Kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh tanpa menghitung untung rugi. Dia mampu menerjemahkan ideologi nasionalisme dengan kebutuhan zaman, menjembatani gagasan kebangsaan dengan pragmatisme politik. Dia adalah tokoh di balik modernisasi partai. Konsepsinya selalu bergaung dalam derap langkah PDIP, mengedepankan sains dan teknologi dalam kontestasi politik. Dan itu memberi warna baru dalam tubuh PDIP sampai saat ini. Mungkin memang sudah saatnya terah Soekarno yang satu ini selalu muncul di kancah politik Indonesia. Karena pasti akan memberi warna baru, khususnya di PDIP. Masih ada waktu untuk membuat Prananda lebih dikenal masyarakat Indonesia jika dia akan dipromosikan untuk Pilpres 2024. Kita tahu dan seringkali meyakini bahwa ada Satrio Piningit atau sosok yang bisa muncul tiba-tiba dan mendapat wahyu ke Prabon. Istilah Jawa yang artinya wahyu dari Tuhan dan alam semesta sebagai pertanda orang akan diamanahi menjadi pemimpin. Dan itu sepertinya pernah terjadi pada Presiden Jokowi saat itu menjelang tahun 2014 silam. Terlepas keyakinan itu benar atau salah, kita tidak perlu memperdebatkan. Seorang pemimpin adalah orang yang sudah dipilih oleh rakyat, dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Tiada daya manusia untuk mengelak kehendak Tuhan. Sosok Prananda ini akan diuji, apakah akan diterima dengan lapang dada, apakah akan disambut dengan penuh higang bingar, apakah akan disambut dengan penuh tepuk tangan sebagai terah politik Soekarno yang memang layak untuk diprofiling, untuk dipersonifikasikan sebagai calon pemimpin masa depan yang cukup diperhitungkan. Dan tentunya bukan hanya Puan Maharani, ini adalah karpet merah sebenarnya yang secara tidak langsung mulai disediakan oleh PDIP.